Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, walaupun kita sudah pertemuan tatap muka, tetapi pertemuan tatap mukanya kan masih terbatas ya. Jadi kita belum bisa membahas secara tuntas apa yang sudah kita pelajari di kelas. Maka Bu Guru pikir akan sangat bagus kalau pembahasannya atau pembelajarannya juga ada yang online beberapa. Oke, kali ini kita akan membahas tentang latihan soal PTS atau penilaian tengah semester untuk Mapel IPA kelas 9 semester 1 ya. Kemarin sudah Bu Guru kasih beberapa latihan soal ya. Oke, kita langsung bahas satu persatu. Yang pertama adalah pembelahan sel, itu ada dua jenis, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis itu ada 4 tahapan. Kalau secara urut ya, kemarin Bu Guru sudah menjelaskan, bisa disingkat dengan kata promat. Promat itu kepanjangan dari profase, metafase, anafase, dan telofase ya. Jadi harus secara urut. Kemudian, apa itu pembelahan mitosis? Pembelahan mitosis itu adalah pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai sifat yang sama, atau nama lainnya adalah sifat yang identik. Kemudian kalau meiosis itu adalah pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan yang kromosomnya itu setengah dari kromosom induk atau bersifat haploid. Nah, ini adalah tahapan pembelahan mitosis ya. Ciri-cirinya adalah kalau profase itu sudah terbentuk kromosom dengan sangat jelas. Kemudian metafase, ciri khasnya adalah terbentuk benang spindle ya. Dan kromosom itu terletak pada bidang ekuator atau pada bagian tengah ya, bisa kalian lihat. Kemudian kalau yang anafase itu cirinya adalah kromosom itu sedang menuju ke kutub. Ya, sudah mulai akan terbagi dua ya, sudah menuju ke kutub masing-masing. Kemudian kalau telofase itu sudah berada di kutub. Testis berfungsi untuk menghasilkan sperma, sedangkan ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Uterus atau rahim itu berfungsi untuk sebagai tempat berkembangnya embrio atau janin. Kemudian masa kehamilan manusia pada umumnya itu adalah selama 9 bulan. Spermatogenesis itu apa? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Pada proses ini nanti dihasilkan 4 sel sperma. Kemudian fertilisasi. Fertilisasi adalah proses pembuahan atau peleburan sel telur dan sel sperma. Ya, peristiwa ini terjadi di ovida. Menstruasi. Menstruasi adalah proses meluruhnya dinding endometrium karena sel telur tidak dibuahi ya. Jadi nanti meluruhnya keluar dalam bentuk darah melalui vagina. AIDS ya, ini penyakit pada organ reproduksi manusia. AIDS itu adalah sebuah penyakit yang disebabkan karena virus HIV, sehingga sistem kekebalan tubuh atau imun seseorang itu akan menurun. Kalau sifilis itu disebabkan karena bakteri, yaitu bakteri Treponema pallidum. Lalu, upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ reproduksi? Ya, antara lain
Nah, rajin berolahraga, kemudian mengkonsumsi buah dan sayur. Kemudian kalau berkaitan dengan pakaian, ya, pakaian yang nyaman, misalnya karena organ reproduksi berarti kita bisa menggunakan celana dalam atau pakaian dalam yang berbahan katun dan mudah menyerap keringat, sehingga organ reproduksi tidak lembab. Organ reproduksi pada pria. Testis itu fungsinya untuk menghasilkan sperma, kemudian epididymis itu sebagai tempat pematangan sperma, kemudian penis itu sebagai tempat penyaluran sperma ke tubuh wanita, dan uretra itu sebagai saluran bersama untuk sperma dan urin. Penyakit pada sistem reproduksi antara lain ada sifilis, gonore, AIDS, keputihan, dan herpes simplex genitalis. Ini adalah organ reproduksi pada wanita bagian dalam atau internal beserta bagian-bagiannya. Ya, bisa kalian lihat. Nah, yang ini tengah itu namanya uterus atau rahim. Kemudian yang ini saluran ini namanya tuba fallopi atau oviduct. Kemudian yang ini di ujung ada sepasang ya. Ini namanya ovarium. Kemudian yang ini namanya dinding rahim. Kemudian yang ini ya namanya cervix, dan yang bagian sini nah ini namanya vagina ya. Jadi itu adalah organ reproduksi wanita bagian dalam ya. Demikian yang bisa Bu Guru sampaikan. Kalau misalkan masih belum jelas dengan apa yang tadi kita bahas bersama, bisa kita diskusikan lewat WA group. Sekian, Bu Ri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.